Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah subuh, salat subuh di Masjid Rawdatul Falah Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah mentakdirkan kita bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah menyampaikan, qala Ali karramallahu wajah, inna ashabal a'man arba'an khisalin. Kata Sayyidina Ali, ada 4 ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam ibadah, jika kita lakukan merupakan puncak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-afwu indal ghadab. Mau memberi maaf ketika dalam keadaan marah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah itu hak kita. Tetapi ketika kita mau mencegah dari kemarahan itu, maka subhanallah, Allah paling menyayangi orang yang sedemikian ini. Suatu ketika kita disalahi orang, mereka salah, kita benar, kita punya hak untuk marah. Tetapi ketika kita tidak marah, maka saat itulah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada orang yang mau mencegah kemarahan ketika berhak untuk marah. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan, ya'ti yaumal qiyamah, besok ketika di hari kiamat, ketika orang keluar dari kuburan, ada yang keluar dari kuburan tangannya patah, lengannya 2 patah, kakinya patah. Ada yang keluar, mereka berjalan dengan merangkak. Ada orang yang
keluar dari perkuburan, wajahnya menjadi hewan, kaki tangannya manusia. Ada yang rambutnya terbakar, kakinya terbakar. Maka suatu ketika orang-orang yang ketika mereka harus marah tapi mereka tidak marah, Allah ketika itu memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam dengan sayapnya kemudian mendatangi orang-orang yang keluar dari pekuburan itu. Malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada orang-orang itu, orang-orang yang dulu, wahai engkau yang dulu harusnya marah, engkau tidak marah, segera naiklah ke punggungku. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa orang-orang yang dulu mereka marah tapi dia mau tidak marah, mencegah dari kemarahan. Maka saat ini engkau diundang Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Cepat naiklah engkau ke punggungku. Subhanallah. Maka orang-orang yang ketika harusnya marah tidak mau marah, bisa marah tapi tidak mau marah, maka orang itu disuruh naik ke punggung malaikat Jibril dan kemudian mereka dibawa terbang, yadkhulul jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Para ahli ibadah, para waliullah, para nabi, tidak ada yang pemarah. Kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin menjadi waliullah, jangan marah. Tidak ada nabi yang pemarah, tidak ada wali yang pemarah, tidak ada orang-orang yang berilmu tinggi di dalam agama mereka marah, tidak ada. Mereka mau marah tapi mencegah marah itu karena mengetahui bahwa ketika mereka orang-orang yang harusnya marah dan tidak mau marah, nanti keluar dari kuburan mereka akan dijemput oleh malaikat Jibril, naik buraq langsung menuju surga tanpa dihisab, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang marah, orang-orang yang pemarah. Jangan tersinggungan ketika ada orang berkata jelek dengan kita, ketika ada orang memfitnah kita. Diamlah, ingatlah dalam hati, aku akan dijemput oleh malaikat Jibril besok. Subhanallah. Mari belajar sabar. Sabar itu mudah diucapkan, tapi perlu perjuangan untuk melaksanakannya. Tidak sulit. Belajar ilmunya para wali, belajar ilmunya orang-orang ahli ibadah, belajar ilmunya para nabi. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sabarnya, bagaimana Nabiullah Ibrahim dibakar begitu sabarnya, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya. Bagaimana dengan kita? Kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah. Maka insya Allah orang-orang yang sabar, Allah akan menyertai di mana saja kita berada. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, puncak keimanan yang kedua adalah wal judu fil usrati. Orang yang suka sedekah ketika mereka tidak punya. Bagaimana ini? Sedekah
Tetapi mereka ketika tidak punya, begini, ketika kita punya misalkan Masjid Rodatul Falah, karena ini direnovasi seperti Masjid Madinah ini, Allahumma amin, menaranya, ukir-ukirannya, subhanallah. Wal jutu fil usrati, ketika kita punya uang, katakan 5 juta, kita masukkan ke masjid. Saya berniat untuk infak, untuk sedekah membangun masjid ini. Tetapi ketika kita tidak punya, tadi nominal 5 juta misalkan, kita punya 1 juta, maka berikan 1 juta. Artinya nominal ini tergantung kepada mereka, tetapi tetap harus sedekah. Pertanyaannya adalah, sedekah itu untuk siapa sih? Jawabnya satu, untuk kita sendiri. Ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di alam kubur, ketika akan ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka dan sebagainya, itu kelihatan mudah dijawab. Kelihatan mudah ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tetapi kalau kita tidak punya amal yang baik, tidak punya sedekah yang baik, jangan mengatakan mudah, jangan dikira mudah. Yang berkata adalah amal ibadah kita, ilmu kita yang kita sedekahkan dengan ikhlas, harta benda kita yang kita sedekahkan dengan ikhlas, itulah yang akan berbicara, itulah yang akan melindungi kita ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur. Hadirin yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan Allah kesempatan untuk bersedekah. Kalau kita punya ilmu, sedekah ilmu. Kalau kita punya harta benda, sedekahkan sebagian untuk sedekah kita. Harta benda kita, kita sedekahkan untuk diri kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, puncak keimanan yang dicintai Allah yaitu wal ifatu fil khulwah. Mereka berhati-hati ketika dalam posisi diam, sendiri. Ketika sendirian, berhati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali diterangkan bahwa di tubuh manusia dikuasai 2 kerajaan, al-mulkul malaikah, al-mulkus syaiton. Hadirin yang mulia, berhati-hatilah ketika kita diam. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ketika orang diam, mereka kadang dibisiki sesuatu di dalam hatinya. Pertanyaannya adalah, yang berbisik itu syaitan-kah atau malaikat? Orang-orang yang hatinya kosong dan tidak banyak zikir kepada Allah, hatinya disusupi oleh syaitan, oleh iblis. Maka hati-hati ketika kita diam. Banyak orang yang diam kemudian melamun, hatinya, pikirannya kosong, akhirnya mereka berbuat faksha wal mungkar, berbuat jelek karena dibisiki. Para ahli tasawuf, para ahli ibadah harus berhati-hati. Apakah itu suara setan atau suara malaikat?
Kalau tidak berhati-hati, kita mengira itu kalimat itu keluar, kalimat itu dari malaikat Jibril, tetapi padahal kalimat itu dari syaitan. Maka berhati-hatilah. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultani Aulia, rajanya para wali, seseorang kalau bertambah ilmunya, bertambah alimnya, dicoba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taraf yang tinggi. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasullah sirah, ada seseorang terbang seperti malaikat Jibril, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau adalah Sultanik Aulia, engkaulah raja para wali. Pada detik ini aku diutus Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kamu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, pada hari ini semua yang diharamkan kepadamu pada hari ini dihalalkan semua. Semua yang dilarang hari ini diperbolehkan karena engkau sudah tingkatan rajanya para wali. Semua yang dilarang Allah pada detik ini, aku nitipkan pesan dari Allah, lakukanlah semua maksiat, dosa-dosa, karena untukmu semua telah disucikan semua." Hadirin yang mulia, berhati-hatilah. Bagi yang mempelajari ilmu tasawuf, bagi yang belajar ilmu sufi, berhati-hatilah. Jangan-jangan ketika kita diam, ada suara membisik di hati kita, di telinga kita, mengatakan, "Sudah, tidak perlu sholat, engkau sudah banyak ibadah, engkau sudah banyak zikir, engkau sudah dekat dengan Allah, tidak usah ibadah." Berhati-hati, kalimat-kalimat itu kalimat dari setan dan iblis laknatullah. Tetapi kalimat-kalimat yang dari malaikat Jibril akan menyatakan, ibadahlah, dekati Allah, semua yang baik-baik. Karena setan mengajak seseorang, asyaiton ya'muru, mengajak anil faksha wal mungkar. Setan mengajak ke faksha wal mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berhati-hatilah. Ketika kita semakin dekat pada Allah, berhati-hatilah. Wal ifatu fil khalf, ketika diam, ketika sendirian, berhati-hatilah. Yang keempat, wa qul haq liman yakhafu aw yarjuhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak keimanan yang keempat kata Sayyidina Ali karamahullah wajah, yaitu wa qul haq liman yakhafu aw yarjuhu. Mengatakan kebenaran kepada seseorang dengan benar kepada orang yang lebih tinggi posisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah ilmu komunikasi. Kita mengingatkan orang yang di bawah kita biasa, tetapi ketika kita mengingatkan seseorang yang posisinya di atas kita, orang yang kita sungkani, orang yang kita taati, kemudian berbuat salah, mungkin khilaf, beranikah kita mengingatkan? Jawabnya berani, tetapi dengan bahasa santun dan bahasa yang baik.
Karena hadirin yang mulia, Rasulullah menyatakan, jika engkau mengajak kepada seseorang untuk kebaikan, jangan berkata kasar, tersenyumlah dan berbahasa haluslah, maka apa yang engkau sampaikan akan diikuti oleh mereka semua itu. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua para hadirin senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.